Yang sama yang kita sembah di setiap kota, melakukan banyak pekerjaan di tengah-tengah jemaat kami juga. Satu orang bernama Iwan Lagona yang berasal dari latar belakang kepercayaan lain. Waktu dia menikahi istrinya, sebenarnya dia punya agenda pribadi untuk membawa istrinya masuk ke dalam kepercayaannya. Tapi Tuhan punya rencana lain, karena istrinya akhirnya yang bernama Joyce belajar Alkitab dengan jemaat di Manado dan kemudian dibaptis menjadi seorang murid Yesus. Dan kemudian akhirnya mengundang suaminya untuk datang dan belajar Alkitab dan dibaptis menjadi murid Yesus juga. Itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anak mereka masih kecil-kecil. Yang paling bungsu, anak ketiga mereka masih digendong waktu itu. Tetapi pada tahun 2006 akhir, anak pertama mereka dibaptis menjadi murid Yesus. 2 tahun kemudian anak kedua mereka dibaptis menjadi murid Yesus. Dan awal tahun ini, anak ketiga mereka sudah dibaptis menjadi murid Yesus. Dan setiap hari Minggu kami menemukan keluarga ini, suami istri, anak-anak, semuanya mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Anaknya yang pertama adalah seorang yang sangat bertalenta dalam musik. Semua alat musik dia bisa mainkan, dan dia sekarang memimpin ministry musik kita di Manado. Saya juga sangat semangat untuk memberitahukan pada kita, ada satu orang saudara bernama Armando, malam hari ini juga ada di sini. Dia adalah baptisan di awal-awal gereja di Manado, dan bersama-sama dengan seorang sister yang dia sukai. Tetapi kemudian ada hal yang terjadi dan akhirnya mereka harus meninggalkan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari mereka. Tahun 2008 lalu, walaupun Armando bertugas jauh di pulau yang lain, tetapi dia akhirnya mau mengambil keputusan untuk stay di Manado dan kembali ke dalam jemaat setelah melihat bahwa hidupnya akan berubah dan tetap semangat kalau di dalam jemaat saja. Dan waktu mereka kembali, itu tidak disia-siakan. Sampai sekarang ini, sudah ada 12 jiwa yang mereka bawa ke dalam Tuhan. Dan bahkan kita sementara belajar Alkitab dengan mereka, dan sekarang mereka dipercayakan memimpin ministry merit di jemaat kita di Manado. Saya juga membukakan berita baik dari Makassar. Di Makassar ada seorang pengusaha yang bernama Hansen. Bersama-sama dengan istrinya, 2 tahun lamanya membangun persahabatan dengan pemimpin gereja di sana. Dan waktu itu mereka masih belum terlalu semangat untuk belajar Alkitab. Tetapi kemudian mereka mengalami beberapa persoalan, dan istrinya meminta supaya mereka bisa diajar Alkitab oleh pemimpin gereja di Makassar. 4 bulan kemudian mereka dibaptis menjadi murid Yesus. Dan yang sangat semangat dengan mereka ketika suami istri ini berubah, itu memberi impact kepada begitu banyak orang. Salah satunya adalah seorang pengusaha komputer yang lain, yang adalah ketua asosiasi pengusaha komputer di daerah sana, bernama Maxi. Saya sudah minta izin kepada beliau tadi, saya sudah press time, dan saya tahu dia menceritakan betapa sangat jahat dan pemarahnya dia tadinya. Banyak urusan-urusan dengan kepolisian yang dialami oleh beliau. Tapi sangat luar biasa melihat hatinya ketika dia mau belajar firman Tuhan. Dia mengumpulkan 90 karyawannya dan minta maaf kepada mereka atas kesalahan-kesalahan dia yang sebelumnya. Hanya dalam 2 bulan mereka dibaptis menjadi murid Yesus. Dan dari mereka sekarang ada 12 orang lain lagi yang sedang belajar firman Tuhan. Hansen dan Susi juga di dalam hidupnya terus memberi impact kepada orang lain. Ada teman mereka yang belajar firman Tuhan namanya Charles dan Yunita. Dua-duanya Charles dan Yeni. Dua-duanya juga sudah dibaptis menjadi murid Yesus, amin. Dan Ambon dalam 2 tahun terakhir melayani di Ambon memberikan impact yang luar biasa bagi kota Ambon. Dan salah satu orang yang mendapat impact yang luar biasa itu adalah saudara bernama Jomex Latuperisa. Dia dibaptis menjadi murid Yesus, sekarang masih kuliah di kampus, dan kemudian dia memberikan banyak pengaruh sehingga hanya dalam 4 bulan dia sudah berbuah 2 orang, membawa orang ke dalam Tuhan, amin. Dan sekarang dia sangat semangat dalam jemaat, dia melayani dengan luar biasa, dia mengambil bagian tanggung jawab pelayanan apapun dalam jemaat, dan kemudian dia juga sekarang menjadi guru di CTC Hope di Ambon, dan masih banyak lagi yang sedang belajar firman Tuhan. Tolong doakan supaya di pulau-pulau kita juga akhirnya banyak jiwa yang akan dimenangkan, kemuliaan untuk Tuhan, amin.